Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Singkup, Kecamatan Pasawahan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Model refleksi yang saya gunakan menggunakan model DIL dikembangkan oleh AS dan Clayton tahun 2009. D untuk description, mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. E untuk examination, yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya, articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Description, yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana kegiatan yang dilaksanakan, how. Kegiatan yang dilaksanakan pada modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan secara daring melalui LMS atau Learning Management System guru penggerak lewat akun SIM PKB. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest pada tanggal 20 Oktober 2023 yang terdiri dari 18 soal multiple choice dengan rentang waktu pengerjaan 1 jam dan pembelajaran dilewati selama 2 minggu dengan baik dan lancar dengan alur merdeka. Pengalaman apa yang terjadi? What? Kegiatan pada modul 2.1 diawali dengan alur mulai dari diri. Saya merefleksikan pengalaman pribadi dalam mengelola kelas dan pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep mandiri dan eksplorasi konsep forum diskusi secara asinkron dalam LMS. Pada kegiatan ini, saya belajar memahami pembelajaran berdiferensiasi baik secara mandiri maupun berdiskusi dengan rekan CGP lain dalam menjawab setiap pertanyaan atau permasalahan yang diberikan dari topik tersebut, di antaranya tentang konsekuensi dari keragaman murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Selain itu, kami berdiskusi tentang bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Pengalaman yang berkesan tentu saya membuat diagram Freyer sebagai hasil dari pemahaman saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman apa yang terjadi buat kegiatan selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Saya kembali bertatap maya dengan fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan pada kelas 09.85. Jabar untuk membahas implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada ruang kolaborasi kali ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok untuk menganalisis situasi yang terjadi pada tugas pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi yang disajikan LMS. Ada 3 situasi untuk TK, SD, dan SMA. Saya masuk dalam kelompok 2 yang mendapatkan tugas untuk menganalisis pembelajaran berdiferensiasi pada situasi tingkat SD. Setelah berdiskusi dalam kelompok, kami mempresentasikan hasil diskusi tersebut pada ruang kolaborasi sesi 2 di hari berikutnya. Kegiatan berlanjut pada demonstrasi konseptual, di mana kami menyusun RPP berdiferensiasi dari kelas yang kita ampu berdasarkan rubrik penilaian yang tersedia dalam LMS. Untuk jadwal kegiatan berikutnya yaitu elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kapan kegiatan dilaksanakan? When? Alur merdeka, kegiatan modul 2.1 dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu mulai dari diri dilaksanakan 20 Oktober 2023, eksplorasi konsep mandiri dilaksanakan 23 Oktober 2023, eksplorasi konsep forum diskusi dilaksanakan 24 Oktober 2023, ruang kolaborasi sesi 1 diskusi dilaksanakan 25 Oktober 2023, ruang kolaborasi sesi 2 presentasi dilaksanakan 26 Oktober 2023, demonstrasi konseptual dilaksanakan 27 Oktober 2023, jurnal refleksi dwi mingguan dilaksanakan 28 Oktober 2023. Elaborasi pemahaman dilaksanakan 1 November 2023. Koneksi antar materi dilaksanakan 31 Oktober sampai 1 November 2023. Aksi nyata dilaksanakan 2 November 2023. Siapa yang terlibat? Who? Kegiatan pada modul 2.1 terkait dengan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan secara daring lewat LMS. Adapun orang-orang yang terlibat yaitu pertama rekan CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan, kedua fasilitator kelas 09.85. Jabar yaitu Bapak Kaswadi, ketiga pengajar praktik yaitu Bapak Oyo Ardiana, dan instruktur yaitu Instruktur Elan Lesmana.
di mana kegiatan dilaksanakan, where. Kegiatan pembelajaran modul 2.1 terkait dengan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan mode daring secara sinkron maupun asinkron melalui LMS dengan cara login menggunakan akun SIM PKB, kemudian masuk dalam menu e-learning program guru penggerak dengan instansi BBGP Provinsi Jawa Barat, dan dalam pelaksanaannya saya tetap menjalankan tugas sebagai pendidik di SDN Singkup. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Why? Kegiatan pembelajaran modul 2.1 ini dilaksanakan dengan tujuan pertama, memahami dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Kedua, refleksi diri dan berbagi praktik baik dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekolah. Berikutnya, examination, yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Setiap modul dalam program guru penggerak ini selalu ada hal baru yang saya pelajari. Hal baru tersebut menjadikan saya sebagai pendidik berusaha menuntun dan memberikan pelayanan yang optimal terhadap murid di kelas. Sebagaimana yang dijelaskan Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dalam pengimplementasiannya digunakan strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Terakhir yaitu articulation of learning adalah menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Setelah saya mempelajari modul 2.1, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal positif yang dapat saya pahami dari penerapannya, yaitu pertama, setiap murid di kelas akan dihargai, disambut, dan menyambut dengan baik. Kedua, setiap murid akan merasa aman dan nyaman saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, adanya keadilan dalam bentuk nyata dengan setiap murid diakomodir sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Keempat, ada harapan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi bagi kebaikan murid saya ke depannya adalah: pertama, pembelajaran harus direncanakan dengan matang dan cermat serta didasari upaya memahami kebutuhan murid secara utuh. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi tetap berpusat pada konsep dan tujuan kurikulum, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan kreativitas dalam menyelaraskan pembelajaran bagi murid. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi dibuat dengan baik dan optimal yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan belajar murid dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pahami, saya merasa sangat perlu untuk melakukan perubahan pada diri saya dan kemudian saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Dengan refleksi diri, saya merasa belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Maka ini menjadi tolak ukur saya untuk lebih mengenal kebutuhan belajar dari setiap murid agar mereka merasa aman dan nyaman, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, serta mampu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri. Demikian pemaparan refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.